Dengan Mosi, sosial media adalah ruang paling efektif untuk interaksi sosial di masyarakat. Kami dengan pro dan kontra. Aturannya adalah pembicara minimal berbicara selama 1 menit, maksimal selama 5 menit, dan dilarang berkata tidak sopan, menyinggung, keras, agama, atau sara. Oke. Sudah, kita bisa mulai babak yang pertama, yaitu pengantar, dimulai dari tim pro. Di era modernisasi ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kehidupan manusia itu sangat berhubungan dengan media sosial. Media sosial memegang peran penting di hampir segala lini masyarakat, mulai dari mengirim pesan kepada teman, berbagi informasi, hingga mencari soal informasi yang sedang ada di masyarakat. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat kini telah memberikan manfaat yang sangat besar. Media sosial memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, mempersingkat waktu dalam berkomunikasi, dan penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Menurut Nasrullah pada kutipannya pada tahun 2015 dari website Universitas Bina Sarana Informatika, media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, membentuk ikatan sosial secara virtual. Dalam media sosial, 3 bentuk yang merujuk pada makna bersosial adalah pengetahuan atau cognition, komunikasi, communicate, dan kerjasama cooperation. Tidak dapat disangkal bahwa pada saat ini sosial media telah menjadi satu cara baru masyarakat dalam berkomunikasi. Hal ini berdampak pada berbagai sisi kehidupan masyarakat. Kehadiran media sosial telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam cara melakukan komunikasi. Oke, sekian dari intro. Sekarang selama 1 menit 27 detik. Sekarang tim kontra. Berdasarkan jurnal dampak media sosial terhadap komunikasi interpersonal pustakawan di Perpustakaan UIN, Sunan Kalijaga, perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi. Dengan adanya media sosial ini membuat sebagian aktivitas komunikasi interpersonal menggunakan secara face-to-face berkurang. Padahal kita ketahui bahwa komunikasi interpersonal secara face-to-face sangat penting di aktivitas sehari-hari, apalagi di kehidupan kerja. Menurut Agus, Harjana komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antara 2 atau beberapa orang, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan menerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung pula. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Denny Mulyana. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Pada hakikatnya, komunikasi interpersonal ini ialah suatu proses yang mempunyai hubungan saling mempengaruhi. Komunikasi interpersonal tatap muka memungkinkan balikan atau respon dapat diketahui dengan cara instant feedback. Maksudnya di sini adalah penerima pesan dapat dengan cepat memberi tanggapan atas pesan-pesan yang telah diterimanya. Salah satu kelebihan dari komunikasi tatap muka ialah masing-masing pihak yang telah terlibat dalam komunikasi itu langsung dapat merasakan dan mengetahui balikan dari partner komunikasi, di mana tentu saja lebih efektif dibandingkan online. Seperti itu ya. Tim kontra salah 1 menit 50. Oke, kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi argumentasi. Mulai dari tim pro. Media sosial merupakan suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya, termasuk berkomunikasi. Dalam aspek kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari aktivitas berkomunikasi. Segala interaksi yang dilakukan oleh manusia membutuhkan komunikasi agar semua aktivitas dapat berjalan dengan lancar dan menghindari terjadinya miskomunikasi. Pada era digital ini, komunikasi tidak hanya dapat
langsung atau tatap muka saja, tetapi juga dapat melalui perangkat media. Pasalnya, media sosial membuat komunikasi lebih mudah dan efektif dan dapat menjangkau banyak orang sekaligus dalam waktu yang singkat dan cepat. Dan juga media sosial digunakan sebagai ruang untuk berbagi pendapat hingga berbagi cerita dan cara pandang suatu peristiwa. Pada zaman ini, teknologi semakin berkembang sehingga banyak sekali cara untuk berkomunikasi seperti yang kita tahu, berkomunikasi secara face to face tidak efisien menurut beberapa orang. Dengan adanya media komunikasi di era modernisasi saat ini, kita bisa berkomunikasi dengan cara face to face menggunakan video call dan media lainnya seperti Zoom, Google Meet, dan lainnya. Lanjut ke tim konten. Seperti yang kita bilang tadi, bahwa yang membuat setiap pesertanya menangkap reaksi orang secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Di mana artinya pendengar lisan dapat memberi tanggapan atas pesan yang telah diterimanya dan mengetahui perasaan dari kedua komunikasi tersebut. Nah, di sini Anda barusan bilang bahwa kita bisa memberi informasi-informasi yang banyak melalui sosial media, kan? Nah, tapi dari kebanyakan informasi tersebut, apakah kita bisa mengidentifikasi bahwa informasi tersebut adalah hoax atau tidak? Dan juga seiring dengan kemudahan akses informasi di media sosial, muncul pula masalah kevalidan atau kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan. Dan banyaknya konten yang tidak diverifikasi atau berita palsu dapat merusak reputasi seseorang tersebut. Dan ketika informasi yang salah satu tidak akurat tersebar di media sosial, dapat sulit untuk mengontrol dan memperbaiki dampaknya. Juga, jika ada informasi yang salah, pasti akan ada risiko respon yang negatif atau krisis reputasi yang dapat cepat menyebar. Karena di sosial media dapat dibaca oleh banyak orang sekaligus. Maka dari itu adalah salah satu dampaknya, bahwa dengan hoax tersebut akan menyebar ke segala orang yang dapat membaca tersebut, dan juga resiko krisis reputasi yang menyebarkan hoax tersebut. Sekarang lanjut ke argumentasi dan info. Terima kasih atas pendapat Anda. Jadi kata Ella itu bahwa internet itu bisa memberikan berita yang belum tentu hoax atau tidak. Tapi masalahnya kalau misalkan face to face itu juga belum tentu informasi yang diberikan lewat mulut itu bisa benar atau tidak. Dan internet pun juga bekerja dengan pace yang sangat cepat. Dan dengan banyaknya orang yang memberi pengetahuan masing-masing tentang suatu berita bisa diyakinkan dan dikonfirmasikan secara pacing yang lebih cepat daripada mulut ke mulut bahwa informasi tersebut itu benar atau tidak benar. Terima kasih. Lanjut ke tim kontra.
udah bisa mengetahui lebih dalam apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Kemudian seperti yang tadi sudah disebutkan, resiko dari beberapa hal di sosial media dalam masyarakat ini, resiko respon yang cepat negatif dan yang negatif juga mendapatkan krisis reputasi yang cepat berat. Itu kita bisa mengetahui bahwa dalam penggunaan media sosial ini kita perlunya strategis yang baik untuk mengurangi hal-hal miskomunikasi yang terjadi. Kemudian dari artikel terpercaya seperti Universitas Gadjah Mada, Kementerian Komunikasi ini beberapa terpercaya lainnya menyebutkan bahwa penggunaan sosial media dapat mengganggu konsentrasi dan fokus anak remaja. Apabila kita dapat membatasi penggunaan sosial media, maka kita akan mendapatkan dampak positifnya. Sebaliknya, anak remaja akan merasa terlalu nyaman dengan sosial media dan meninggalkan dunia aslinya, seperti tidak ingin keluar, bertemu dengan orang, di sekolah, ataupun karena merasa lebih nyaman dengan teman-teman online-nya. Selain itu juga berdampak kepada kesehatan mental seseorang. Penggunaan sosial media secara berlebihan juga akan mengganggu kesehatan jasmani, sehingga kita dapat mengalami rambut jauh atau rambut kemudian akan lebih lama apabila secara sosial media, sedangkan apabila berita tersebut bersifat penting, sosial media akan menjadi lebih tidak. Lanjut argumen terakhir dari tim pro. Argumen terakhir. Seperti yang dibicarakan dengan Dika, hal ini juga berkaitan dengan etika. Tujuan dari adanya etika agar terjadi komunikasi yang teratur dan tidak menyinggung individu lain dalam media sosial. Sebagaimana kita sebagai pengguna media sosial pastinya memahami bahwa tidak adanya batasan atau aturan dalam berbahasa ketika sudah menggunakan media sosial. Bagaimana dengan orang-orang yang lebih nyaman untuk berkomunikasi secara virtual, dan juga saat ini di era modernisasi terdapat fitur-fitur modern yang telah ada untuk meminimalisir adanya radiasi yang ditimbulkan oleh perangkat. Media sosial juga merupakan tempat yang luas dan bisa memberikan banyak pengetahuan dan berkomunikasi secara virtual juga lebih efektif. Lanjut ke argumen terakhir tim kontra. Justru seseorang akan lebih takut apabila bertatap muka langsung dengan seseorang dan lebih menjaga etikanya. Karena sekarang sosial media lebih canggih dapat
fitur azimuth sehingga seseorang dapat menanyakan apapun yang dia mau tanpa menunjukkan perasaan orang tersebut. Jadi tadi dari hal yang kita bahas tadi tentang miskomunikasi, sekarang di era sosial media yang semakin canggih ini terdapat banyak akun-akun yang anonymous atau bisa kita bilang tidak diketahui identitas orangnya. Nah, dengan fitur ini kita dapat mengetahui bahwa siapapun beliau bisa mengatakan apapun yang dia mau tanpa memikirkan perasaan orang tersebut. Jadi hal ini dapat memberikan kita miskomunikasi yang salah. Misalnya, terdapat kasus pembulian yang dialami oleh seorang anak. Hal ini dapat lebih menyebar karena kita tidak mengetahui validasi tentang berita tersebut benar atau tidak. Kita hanya mengetahui bahwa berita ini ada dan kita langsung percaya karena tersebarnya di sosial media. Sedangkan kalau misalnya kita langsung bertemu dengan orang tersebut, dapat kita tanyakan secara langsung apakah berita tersebut benar. Sehingga bullying tersebut ataupun kekurangan etika tersebut dapat dikurangi dengan adanya komunikasi face to face. Seperti itu. Jadi dengan adanya sosial media bukan berarti etikanya dijaga, justru dengan adanya face to face, etika seseorang itu lebih dijaga karena dia lebih takut akan dilaporkan, akan dipanggil oleh orang-orang yang lebih berkuasa. Jadi etika tidak berhubungan dengan sosial media karena sosial media pun tidak melihat etika seseorang, ia hanya melihat berita tersebut menyebar dan ia itu akan menjadi trend topik. Ia tidak melihat apakah berita tersebut benar atau tidak, apakah orang tersebut perasaan tersakiti atau tidak. Seperti itu. Oke, sekian sesi argumentasi dari kedua belah pihak, Prof dan Putra. Sekarang kita lanjut ke sesi terakhir yaitu kesimpulan. Prof. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari perdebatan. Jadi dapat disimpulkan, media sosial ini memang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam era modernisasi saat ini. Dan kita sebagai Gen Z memang tidak bisa lepas dari media sosial. Dan banyak sekali kalangan masyarakat dari muda yang hingga tua yang menggunakan media sosial dalam berinteraksi. Dan media sosial ini untuk saat ini merupakan cara yang cukup efektif untuk berkomunikasi, tak hanya di lingkungan masyarakat sekitar, tapi kita juga bisa berkomunikasi secara luas, secara mendunia. Kita bisa menambah relasi dari masyarakat yang luas mendunia seperti itu. Kemudian, menurut website communication.news.id, fungsi media sosial yang kian berubah juga berdampak bagi sistem komunikasi dalam masyarakat. Dan dengan adanya media sosial yang semakin modern, proses komunikasi juga menjadi lebih mudah karena tidak ada batasnya waktu, ruang, dan juga jarak. Kalau kita berkomunikasi dengan cara face to face, kita hanya memiliki teman di lingkungan sekitar kita saja. Dan dalam penggunaannya, individu tidak harus bertatap muka karena jarak bukanlah suatu hambatan dalam berkomunikasi. Maka dari itu, media sosial digunakan untuk itu karena adanya jarak yang cukup jauh, jadi kita dapat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat di luar sana, masyarakat secara luas, masyarakat secara mendunia. Kehadiran internet dan media sosial telah banyak merubah tatanan komunikasi sosial tentunya pada zaman sekarang di era modernisasi ini. Banyak sekali yang sudah memiliki perangkat seperti
gadget yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi jarak jauh, bahkan secara internasional yang sudah saya sebutkan tadi. Namun dalam melakukannya, masyarakat juga harus memperhatikan etika dalam berkomunikasi dan juga harus memiliki diri dalam melakukan komunikasi. Tadi kita juga sudah membahas tentang etika. Karena kehadiran media sosial membuat kita jadi media sosial ini dapat melakukan komunikasi sebagai alat atau wadah yang digunakan masyarakat untuk dan hal ini didukung dengan media yang dapat digunakan secara dua arah. Maksud dari hal ini adalah bahwa dari segi komunikasi, media sosial dan komunikasi sangat erat kaitannya karena komunikasi bisa melalui chat, telepon atau video call dan hal ini semakin mudah dilakukan dengan media sosial. Dalam melakukan interaksi tersebut, tentunya terdapat etika dalam menjalankan komunikasi tersebut. Tujuannya adalah agar komunikasi habis. Lanjut ke tim kontak. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa tim kami dengan tegas menyatakan bahwa sosialisasi offline jauh lebih efektif dibandingkan dengan bersosialisasi di sosial media. Dari semua yang telah kita bahas, jelas bahwa berkomunikasi tatap muka memiliki banyak kelebihan. Masing-masing pihak yang telah terlibat dalam komunikasi itu juga dapat langsung merasakan dan mengetahui balikan dari partner berkomunikasi. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga menyerang kehidupan sosial masyarakat, baik dengan penyebaran berita hoax seperti yang disampaikan oleh Hilar, cyberbullying secara anonimus seperti yang disampaikan oleh Esma. Fatia juga menyampaikan bahwa penggunaan sosial media yang berlebihan juga dapat mengganggu konsentrasi dan fokus anak remaja. Demikianlah pandangan kami mengenai topik berat ini. Perlu diingat bahwa apabila kita membatasi penggunaan sosial media, maka kita akan mendapatkan dampak positifnya. Begitu juga jika kita terlalu berlebihan, maka kita akan mendapatkan dampak negatif. Sudah sekian sesi debat bahasa Indonesia hari ini. Terima kasih tim Pro dan Sintra. Wah, gila.